Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fairuz Yadi Maesa. Saya bersama kelompok dengan Raihan yang sebagai editor saya. Kali ini saya akan menjelaskan pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada tahun 1945 sampai 1949. Di periode ini, para tokoh kemerdekaan mengusulkan tentang sebuah dasar negara. Di antaranya, tokoh yang mengusulkan dasar negara itu adalah Soekarno, yaitu memasukkan asas mufakat atau demokrasi yang kita kenal sekarang bernama Pancasila. Yang kedua juga ada Mohamed, yaitu dia memasukkan asas pri kemanusiaan. Kemudian pada masa pemerintahan Revolusi Kemerdekaan 1945 sampai 1949, pelaksanaan demokrasi baru terbatas pada berfungsinya pers yang mendukung revolusi kemerdekaan. Adapun elemen-elemen demokrasi yang lain belum sama sekali sepenuhnya terwujud. Kemudian ada perkembangan. Pertama, pemberian hak-hak politik secara menyeluruh. Perkembangan yang kedua, presiden yang secara konstitusional memiliki kemungkinan untuk menjadi seorang diktator. Dibatasi kekuasaannya ketika Komite Nasional Indonesia Pusat dalam kurung KNIP dibentuk untuk menggantikan parlemen. Lalu ada yang ketiga, yaitu dengan maklumat wakil presiden dimungkinkan terbentuknya sejumlah partai politik yang kemudian menjadi petak dasar bagi sistem kepartaian di Indonesia untuk masa-masa selanjutnya dalam sejarah politik kita. Pada periode ini terjadi dua kali pergantian undang-undang dasar. Pertama, pergantian Undang-Undang Dasar 1945 dengan Konstitusi RIS pada rentang waktu 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Bentuk negara kita berubah dari kesatuan menjadi serikat. Sistem pemerintahannya juga berubah dari presidensial menjadi koalisi parlemen kedua. Kedua, pergantian Konstitusi RIS dengan Undang-Undang Dasar sementara 1950 pada rentang waktu 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959, bentuk negara kembali berubah menjadi negara kesatuan dan sistem pemerintahan menganut sistem parlementer. Keenam, indikator ukuran kesuksesan pelaksanaan demokrasi pemerintahan parlementer. Pertama, lembaga perwakilan rakyat atau parlemen berperan tinggi dalam proses politik. Akuntabilitas dalam kurung pertanggungjawaban pemegang jabatan dan politisi pada umumnya sangat tinggi. Dan juga yang ketiga, kehidupan kepartaian memperoleh peluang sebesar-besarnya untuk berkembang secara maksimal. Keempat, pemilihan umum hanya dilaksanakan satu kali pada 1955. Akan tetapi benar-benar dilaksanakan dengan prinsip demokrasi. Kelima, masyarakat umumnya dapat merasakan hak-hak dasar dan tidak dikurangi sama sekali sedikit pun. Keenam, dalam masa pemerintahan parlementer, daerah-daerah memperoleh otonomi yang cukup. Demokrasi parlementer hanya bertahan selama 9 tahun seiring dengan dikeluarkannya dekret oleh Presiden Soekarno pada tanggal 5 Juli 1959 yang membubarkan konstitusi dan kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Presiden menganggap bahwa demokrasi parlementer tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia yang dijiwai oleh semangat gotong royong. Pelaksanaan demokrasi periode 1959 sampai 1965. Pada periode 1959 sampai 1965, negara Indonesia dilingkupi oleh kondisi yang serba tidak pasti karena landasan konstitusional tidak memiliki kuasa hukum yang tetap karena hanya bersifat sementara. Hal ini tidak lepas dari kinerja Dewan Konstitusi yang berlarut-larut sehingga membawa Indonesia ke dalam persoalan politik yang sangat-sangat rumit. Situasi semacam ini juga memberi pengaruh yang besar terhadap situasi keamanan negara yang bisa membahayakan persatuan dan kesatuan nasional. Pada saat itu, Presiden Soekarno sebagai kepala negara
melihat situasi ini bisa membahayakan bila terus-menerus dibiarkan. Maka dari itu, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden pada tanggal 5 Juli 1959 untuk mengatasi persoalan tersebut. Pada dekret presiden tersebut menjelaskan mengenai pembubaran Dewan Konstitusi dan kembali pada Undang-Undang Dasar 1945. Nah, adanya dekret presiden membuat era demokrasi parlementer berakhir, yang kemudian berdampak sangat besar bagi kehidupan politik nasional. Saya mempunyai poin-poin. Berikut ini beberapa karakteristik utama dari era demokrasi terpemimpin. Yaitu, pertama, mengaburkan sistem kepartaian, di mana kehadiran partai politik bukan untuk mempersiapkan diri dalam mengisi jabatan. Bukan seperti saat ini. Politik di sekarang ini hanya mengisi jabatan. Akan tetapi, partai politik lebih merupakan elemen penopang dari tarik ulur kekuatan antar lembaga kepresidenan, angkatan darat, dan Partai Komunis Indonesia. Kedua, terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat gotong royong yang membuat peran lembaga legislatif dalam sistem politik nasional menjadi sangat-sangat lemah. Ketiga, hak dasar manusia juga ikut melemah karena kritik dan saran dari lawan politik presiden tidak banyak diberikan dan mereka tidak memiliki keberanian untuk menentang hal tersebut. Lalu ada yang keempat. Pada demokrasi terpemimpin ini, kebebasan pers juga menjadi berkurang, di mana sejumlah surat kabar dan majalah banyak yang dilarang terbit oleh pemerintah. Kelima, adanya sentralisasi kekuasaan yang semakin dominan dalam proses hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, serta daerah memiliki otonomi yang terbatas. Lalu ada pelaksanaan demokrasi pada tahun 1998 sampai sekarang atau periode yang disebut reformasi. Bermula dari terpilihnya kembali Soeharto sebagai presiden pada tanggal 1998. Ada berbagai bentuk penyimpangan yang terjadi pada masa pemerintahan Orde Baru yang membawa Indonesia pada krisis multidimensi. Krisis multidimensi berawal dari adanya krisis moneter yang berdampak pada krisis politik dan menurunnya tingkat kepercayaan rakyat terhadap pemerintahan pada saat itu. Selain itu juga muncul beberapa kerusakan yang terjadi hampir di setiap daerah di Indonesia. Nah, hal ini membuat pemerintahan Presiden Soeharto menerima banyak tekanan politik, baik dari dalam maupun dari luar negeri. Berbagai tuntutan-tuntutan muncul baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri agar Presiden Soeharto ini mundur dari jabatannya sebagai presiden. Lalu ada poin lagi, perubahan pelaksanaan demokrasi terjadi saat pergantian kekuasaan dari masa Orde Baru ke masa reformasi. Krisis ekonomi di Indonesia membuat rakyat Indonesia diwakilkan oleh para mahasiswa menuntut Presiden Soeharto untuk mundur dari jabatannya sebagai presiden pada saat itu. Puncaknya 15.000 mahasiswa berhasil mengambil alih gedung MPR DPR yang membuat proses politik nasional praktis tidak bisa terlaksana. Meski Presiden Soeharto menawarkan beberapa langkah seperti reshuffle kabinet dan membentuk Dewan Reformasi, tetapi massa tetap menginginkan tuntutan awal mereka. Akhirnya, di Istana Presiden pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto menyatakan berhenti sebagai Presiden Indonesia. Kemudian dengan pasal 8 Undang-Undang
Dasar 1945, Presiden Soeharto mengatur agar wakil Presiden Habibie untuk disumpah di Mahkamah Agung sebagai penggantinya. Dari bentuk beralihnya kekuasaan dari Soeharto ke Habibie menjadi jalan baru demi terbukanya proses demokrasi di Indonesia. Dalam masa pemerintahannya, Presiden Habibie memunculkan dua indikator pelaksanaan demokrasi di Indonesia, yaitu pertama, memberikan ruang bagi kebebasan pers sebagai ruang publik untuk berpartisipasi dalam berbangsa dan bernegara. Kedua, diberlakukan sistem multipartai pada pemilu tahun 1999. Pada periode 1998 atau reformasi demokrasi yang diterapkan, yaitu demokrasi Pancasila di Indonesia. Dalam hal ini, warga negara memiliki tugas untuk mengawal demokrasi yang bertujuan agar sistem demokrasi bisa diterapkan dalam berbagai aspek-aspek kehidupan. Berikut ini berupa beberapa karakteristik demokrasi pada periode 1998 sampai sekarang, yaitu pertama, pelaksanaan pemilu yang demokratis. Pelaksanaan pemilu yang terjadi pada tahun 1998 dilaksanakan dengan lebih demokratis daripada pemilu sebelumnya. Adanya sistem pemilu atau pemilihan umum yang terus berkembang bisa membuka jalan bagi rakyat untuk berpartisipasi menggunakan hak politiknya dalam pemilu. Kedua, terjadi rotasi kekuasaan. Pada periode ini, terjadi rotasi kekuasaan yang dilakukan mulai dari tingkat desa sampai tingkat pemerintahan pusat. Tujuan diberlakukannya rotasi kekuasaan agar pimpinan kekuasaan tidak memimpin seumur hidupnya dan membuka kesempatan bagi rakyat agar bisa berpartisipasi dalam politik. Ketiga, terjadinya rekrutmen politik terbuka. Adanya rekrutmen politik secara terbuka bertujuan untuk membuka kesempatan bagi warga negara Indonesia untuk menduduki jabatan politik negara. Warga negara yang bisa ikut proses ini harus mampu dan memenuhi syarat sebagai wakil rakyat. Keempat, terjaminnya hak-hak dasar warga negara. Pada demokrasi tahun 1998 sampai saat ini, hak-hak dasar negara bisa lebih terjadi, misalnya dengan adanya kebebasan dalam berpendapat, kebebasan pers, memilih pada pemilu, dan juga lain sebagainya. Demokrasi Pancasila yang dilaksanakan pada tahun 1965 sampai 1998 masih belum terlaksana dengan baik. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia terbagi menjadi beberapa periode. Salah satunya periode 1965 sampai 1998 atau disebut Orde Baru. Era baru dalam pemerintahan dimulai setelah adanya transisi antara tahun 1966 sampai 1968. Hal ini dimulai saat terpilihnya Jenderal Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia menggantikan Soekarno. Nah, era baru ini kemudian dikenal sebagai era Orde Baru dengan konsep demokrasi Pancasila. Visi utama pemerintahan Orde Baru adalah melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen dalam setiap aspek-aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Adanya visi utama ini memberikan sebuah harapan bagi rakyat Indonesia di masa Orde Baru ini. Rakyat mengharapkan adanya perubahan-perubahan politik agar menjadi lebih demokratis dari periode-periode sebelumnya. Orde Baru dipandang rakyat mampu mengeluarkan bangsa Indonesia dari keterpurukan dan hidup lebih sejahtera. Saat sistem pemerintahan berjalan, harapan rakyat mengenai Orde Baru tidak sepenuhnya terwujud. Hal ini terjadi karena tidak adanya perubahan substansif dari kehidupan politik di Indonesia dari masa sebelumnya. Nah, dalam perjalanan politik pemerintahan Orde Baru, kekuasaan presiden merupakan pusat dari politik di Indonesia. Lembaga presiden merupakan alat pengontrol utama lembaga negara lainnya, baik yang sifatnya suprastruktur maupun infrastruktur. Berikut ini karakteristik demokrasi Pancasila pada Orde Baru. Di antaranya, pertama, ada rotasi kekuasaan. Rotasi kekuasaan ini sangat kecil terjadi, kecuali pada jajaran yang lebih rendah seperti gubernur, bupati, atau wali kota, camat, dan juga kepala desa. Meski ada perubahan di tingkat yang lebih tinggi, itu hanya perubahan wakil presiden.
sementara pemerintahan esensial masih sama. Kedua, ada rekrutmen politik sifatnya tertutup. Rekrutmen politik pada masa Orde Baru ini sifatnya tertutup, kecuali DPR yang berjumlah 400 orang dipilih secara umum. Pengisian jabatan tertinggi negara seperti Mahkamah Agung, Dewan Pertimbangan, Dewan Pertimbangan Agung, dan jabatan lainnya dalam birokrasi dikontrol sepenuhnya oleh lembaga kepresidenan. Hal ini juga terjadi pada anggota legislatif, yaitu anggota DPR yang berjumlah 100 orang dipilih melalui proses pengangkatan dengan surat keputusan presiden. Yang ketiga ada pemilihan umum. Pemilihan umum pada masa Orde Baru dilaksanakan sebanyak 6 kali dengan frekuensi yang teratur, yaitu setiap 5 tahun sekali. Akan tetapi, pemilihan umum yang dilakukan masih jauh dari semangat demokrasi dan tidak melahirkan persaingan yang sehat. Baik, cukup sekian yang saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian. Jika ada kritik dan saran, sampaikan kepada saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.